Di tengah impian menjadi sebagai ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada 2020, ternyata Indonesia masih rendah dalam investasi keamanan cyber. Data mencatat Indonesia hanya menginvestasikan 0,02% dari PDB untuk keamanan cyber. Demand for cybersecurity professionals has never been higher in Indonesia, Southeast Asia, and globally. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kelompok saya akan mempresentasikan apa itu Nmap, password tracking, serta sniffing tool. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Gunawan. Saya Fatul Angkiro. Saya Reza Gansya. Saya Fadil Rahman Kurnia. Dan saya Berkaliza. Baiklah, dari semula kita mulai. Langkah pertama yaitu agar IP dapat terdeteksi, kita hubungkan kedua device dengan WiFi yang sama menggunakan min SP. Selanjutnya, untuk melakukan susun pertama itu kita menggunakan Nmap, IP target, lanjut min SS. Setelahnya kita tambahkan sudo di depannya, yaitu sudo Nmap, IP target dan min SS. Maka didapatkan hasil seperti berikut. Kelas selanjutnya itu untuk tools kedua, yaitu min-sf. Pertama kita lakukan Nmap, IP target dan min-fs. Selanjutnya lakukan sudo Nmap, IP target dan min-sf. Maka di sini dapat jelaskan Nmap down, yaitu satu IP address 0 host up scan-nya, waktu scan-nya. Di sini belum terdapat hostnya. Selanjutnya yaitu sudo Nmap, min-pn dan IP target dan min-sf. Maka didapatkan prosesnya sehingga hasil akhirnya di sini didapatkan Nmap dan one IP address, one host up dan scan in dengan waktu yang tertera. Kemudian dilanjutkan dengan mencari dengan metode Xmax 3 scan, yaitu dengan cara sudo nmap, kemudian IP dari target yaitu 10.4.9.229 strip SX. Kemudian dilakukan scanning hingga menuju 100% dan mendapatkan hasil bahwa Nmap done, one IP address, one host up, scan in 130,94 second. Kemudian kita lanjut ke metode null scan. Di null scan ini sama seperti tadi dengan sudo nmap strip pn, kemudian IP dari target yaitu 10.44.9.229. Namun yang tadi SX sekarang berubah menjadi strip SN. Kemudian dilakukan scanning hingga 100%.
didapatkan seperti tadi, nmap done, one IP address, one host up, scan in 63,89 second. Anak dia. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang kami lakukan adalah metode scanning port-port yang terbuka pada target dengan menggunakan nmap. Di mana langkah pertama itu kedua laptop harus terhubung dengan wifi atau jaringan yang sama. Terus dilakukan dengan metode-metode tadi, di mana dengan rincian ada command ST untuk TCP connect scan. Metode pada jenis scan ini melakukan koneksi TCP ke setiap port yang diuji. Jika koneksi berhasil, port tersebut dianggap terbuka. Jika tidak, dianggap tertutup. Nah, kemudian ada metode finscan dengan command SF. Scan ini mengirimkan paket ACK ke port target dengan memeriksa respon. Nmap mencoba menentukan apakah port tersebut diciptakan oleh firewall dan jenis sistem operasi yang digunakan. Maka dalam finscan ini kita dapat mengetahui apa jenis OS yang dipakai oleh target. Kemudian ada SX atau TCP X Mastery Scan. Metode scan ini mengirimkan paket fin ke port target. Respon dari port target dapat memberikan petunjuk tentang keadaan port tersebut, terbuka, tertutup, atau berfungsi dalam mode stealth atau firewall. Lanjutkan ada null scan. Metode null scan ini mengirimkan paket dengan tidak ada bendera yang diatur atau null atau kosong. Mirip dengan X Mastery Scan, tujuan dari scan ini adalah untuk mengetahui keadaan port target berdasarkan responnya. Begitu saja penjelasan tentang metode-metode yang kami pakai pada percobaan nmap scan kali ini. Ada beberapa metode yang dimana semua portnya itu ignore, status ignore dikarenakan mungkin keamanan laptop target yang terlalu canggih atau dari wifi atau jaringannya bermasalah untuk mengirimkan ACK atau mengirimkan responnya. Sekian dari presentasi untuk nmap scan kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait cara melakukan password cracking dan beberapa tools yang digunakan menggunakan Kali Linux. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat bahwasannya saya memiliki sebuah file bernama rahasia.rar. Jadi pada file ini jika coba kita buka terdapat rahasia.txt, terdapat file txt. Namun ketika coba kita klik, nah ternyata dia memerlukan password. Nah, jadi untuk membongkar password ini kita bisa menggunakan beberapa tools yang ada di Kali Linux. Untuk pada percobaan kali ini saya menggunakan dua buah tools, yaitu saya menggunakan Hashcat, juga menggunakan John the Ripper. Nah, jadi rencana yang akan saya gunakan, yang pertama itu saya akan menggunakan John the Ripper untuk mengubah password dari rahasia.txt ini menjadi bentuk hash-nya. Baru kemudian hash tersebut dipecahkan menggunakan tools Hashcat menggunakan brute force, sehingga nanti dari Hashcat itu dapat diubah menjadi password yang dapat membuka file txt ini. Langsung saja kita percobaannya. Pertama yang perlu dilakukan itu kita membuka John the Ripper-nya dulu. Password attack lalu John. Nah, di sini sudah terbuka John the Ripper-nya, terbuka control panel-nya. Jadi ya komen yang bisa kita gunakan itu karena di sini adalah filenya itu rar di sini, maka bisa kita ketik seperti ini, rar to John. Nah, ini tergantung dari jenis filenya. Kalau misalnya zip itu gunakan zip to John. Lalu semisal 7z itu bisa digunakan 7z to John. Tapi karena di sini eksistensi filenya adalah rar, rahasia.rar, maka kita gunakan rar to John. Nah, baru kita ketikkan nama filenya rahasia.rar. Kemudian di sini sebenarnya begini saja udah bisa, namun saya mau kalau misalnya hasil dari rar-nya itu disimpan ke sebuah file bernama hash.txt misalnya. Nah, lalu tinggal kita enter. Oh, belum berhasil, ini karena belum kita pindahkan ke desktop. Sekarang kita coba cd ke desktop dulu.
Nah, jika sudah di desktop baru bisa kita lakukan rar tujuan. Dia kenapa di CD ke desktop? Karena filenya ini berada di desktop. Kalau misalnya ada di direktori lain, itu harus di CD ke direktori tersebut terlebih dahulu. Hash.txt. Nah, maka akan muncul file txt-nya. Nah, kalau kita buka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini rahasia .rar-nya kita hapus saja. Nah, oke, maka akan seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan rar tujuan ini, dia akan memecah file dari password dari file ini menjadi ke bentuk hash-nya, atau setiap password itu kan kalau misalnya kita buat password, maka password tersebut akan diubah dalam bentuk hash yang hanya dapat dipecahkan kembali oleh komputer tersebut. Tujuannya itu dalam segi keamanan itu supaya tidak dapat sulit lah gitu untuk dapat dibobol oleh user gitu. Untuk itu dikonversikan menjadi rar. Namun rar ini bisa untuk dipecahkan menjadi password mentahnya dengan menggunakan berbagai algoritma. Nah, sekarang kan kita sudah dapat rar, kita sudah punya hash-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan hashcat. Kita buka control panel kita. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba hashcat. Pertama kita coba help dulu. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan jika menggunakan hashcat. Nah, tentunya sekarang kan kita ingin mencoba memecahkan hash dari file rar yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi di sini ada beberapa komen yang bisa digunakan menggunakan hashcat. Nah, lalu di sini yang penting. Nah, di sini kita harus memilih hash mode yang sesuai. Jadi setiap hash itu ada metodenya sendiri dalam menerjemahkan ke dalam bentuk hashnya. Sebagai contoh zip itu ada caranya sendiri untuk mengubah menjadi rar. Terus juga di sini zip ada caranya untuk mengubah ke bentuk hashnya sendiri, dan rar juga memiliki cara untuk mengubah ke hashnya sendiri. Nah, karena kita di sini menggunakan rar, jadi kita harus mencari hash yang dapat memecahkan mode hash yang dapat memecahkan tipe rar. Nah, sekarang kita coba cari di sini. Nah, sini ada rar 3, tapi tadi karena kalau kita lihat di sini kita menggunakan rar 5 di sini. Jadi kita harus coba cari rar 5. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya kita coba mencari di websitenya langsung. Sini saya sudah membuka websitenya. Nah, di sini ada tipe-tipe khas dan juga contohnya. Dan ini disusun secara berurut, jadi akan lebih mudah untuk mencarinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba lihat di 1300, nah ini ada rar 5, terus dia bentuk contohnya itu seperti ini. Nah, bentuk contohnya itu seperti dolar rar 5, dolar 16, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan hash kita yang kita miliki sekarang, itu sama persis. Dolar rar 5, dolar 16. Nah, berarti bisa kita gunakan 1300 nanti, M1300 begitu. Nah, kemudian kita harus menentukan modenya, mode dari hashingnya. Nah, di sini ada beberapa attack mode, strike, combination, brute force, hybrid word list plus max, dan lain-lain. Nah, di sini karena kita tidak punya word list, terus kita tidak punya char set dan lain-lainnya, berarti kita akan mencoba menggunakan algoritma brute force. Nah, kita sudah memiliki bahan-bahan yang kita perlukan, kita bisa langsung melakukan hashcat-nya. Kita ketikkan hashcat, kemudian kita menggunakan A. Tadi A itu metode yang digunakan, attack 3. Nah, kita menggunakan attack-nya 3, lalu kita gunakan M 13000, lalu kita ketikkan file hash-nya, hash.txt, lalu kita enter. Oke, sebentar, ini mungkin ada sedikit kesalahan. Mungkin kita coba cd ke desktop dulu.
metode.step. Oke, kita coba lagi hashcat A3 M1300 hash.txt. Coba lagi. Nah, oke, sudah bisa. Jadi dia akan mencoba melakukan memecahkan dari hashcat ini. Nah, lihat, dia ada sessionnya, terus dia ada statusnya, exhausted, lalu dia di sini ada hash mode dan keterangan lainnya. Nah, kalau dari kita lihat dari gue semas ini, dia itu bisa kita bisa lihat gitu berapa banyak digit yang sedang dicoba dipecahkan sekarang. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat lagi di sini exhausted ya kan, berarti ketika dia 2 digitnya dia tidak ketemu, berarti exhausted. Nah, di sini juga ada waktu estimasinya. Sebagai contoh nih di sini ada estimasinya berapa lama dia akan diperlukan untuk melakukan pemecahan. Nah, di sini katanya session hashed statusnya cracked. Nah, katanya cracked berarti hashcat-nya itu berhasil dipecahkan. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata dia memiliki 3 digit dari file tersebut. Dan untuk melihat di mana passwordnya itu ini rar ini .2 bar. Nah, berarti dia memperoleh dari hash ini diperoleh passwordnya itu bar. Nah, kenapa ini melakukan hashingnya itu pemecahan hashnya itu cepat? Karena passwordnya itu cuma 3 digit, kombinasinya itu tidak banyak. Jadi ketika melakukan proses pemecahan hashingnya itu tidak lama. Berbeda nanti ke misal passwordnya itu kompleks, misalnya itu terdiri dari 5 sampai 8 digit, kemudian itu terdiri dari huruf dan angka, itu bisa sangat lama. Mungkin estimasinya itu bisa lebih dari 1 hari gitu, bisa 2 hari atau bahkan seminggu. Nah, ini karena cuma 3 digit, jadi operasi yang dilakukan itu sebentar. Nah, jadi udah dapatkan passwordnya bar. Sekarang mari kita coba untuk kita pecahkan. Kita cobakan passwordnya. Nah, ini tadi. Lalu kita coba ini. Kita ketik BER. Nah, bar ini kita ketikkan OK. Nah, maka filenya akan terbuka. Ini adalah rahasia besar negara, jangan sampai bocor. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasannya file rahasia.txt ini berhasil dipecahkan dengan passwordnya itu bar. Dengan menggunakan 2 buah tools, yaitu John the Ripper dan juga hashcat. Nah, inilah 2 tools yang digunakan untuk memecahkan file rahasia.rar ini menjadi diperoleh passwordnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya ingin menjelaskan apa itu sniffing. Jadi sniffing itu kita dapat melihat traffic yang berjalan di suatu koneksi yang sama. Konsep di sniffing itu dimana man of the middle, artinya kita itu di antara user dan server. Jadi kita bisa mengambil celah di antara tersebut. Langkah yang pertama kita lakukan di sini adalah kita menggunakan Wireshark. Kita buka Wireshark, lalu kita ingin mencoba untuk men-start. Setelah kita start, lalu kita buka yang namanya itu sebuah web. Jadi saya ingin menggunakan open web. Setelah kita buka open web, kita coba untuk sign up. Di sini saya ingin masukkan misalnya username-nya Prima, lalu password 12345, lalu saya login. Maka kita buka website kembali, lalu kita cari di website ini HTTP. Karena tadi ini berupa HTTP. Kita dapat mencek ke sini. Ini merupakan web yang saya buka tersebut. Lalu sini bisa kita lihat username-nya Prima dan passnya 12345. Terbukti bisa untuk mengambil celah di web ini.
Mengapa hal tersebut terjadi? Itu karena di web tersebut dia menggunakan HTTP not secure, sehingga terdapat celah. Selain saya menggunakan mengapa HTTP, karena kalau jika menggunakan selain HTTP, keamanan yang dilakukan itu menurut saya sedikit sulit untuk dibobol. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jadi sebelum kami tutup video kami pada kali ini, mungkin kami akan menyimpulkan secara singkat terlebih dahulu terkait apa-apa saja yang sudah kami cobakan pada percobaan kali ini. Mungkin dimulai dari Fadil terlebih dahulu. Baiklah, jadi Nmap itu sendiri berfungsi untuk mengetahui apa saja port yang terbuka dari komputer target dengan jaringan yang sama. Oke, selanjutnya Reza, apa yang sudah dicoba tadi? Tadi sudah mencoba Nmap dengan beberapa metode, salah duanya metode 0 dan metode Xmax 3. Kemudian didapatkan bahwa portnya terbuka dan didapatkan juga bahwa OS pada device target. Oke, selanjutnya Fatih. Baiklah, kesimpulan saya dapatkan itu saya mencoba tools SceneScan, yang dimana SceneScan ini berfungsi untuk melihat apakah perangkat sudah terhubung dengan wifi yang sama. Selanjutnya yaitu tools yang kedua yaitu SNFIN yang berfungsi untuk melihat apakah portal sudah terhubung dari device. Oke, selanjutnya penjelasan terkait sniffing telah terima. Jadi pada percobaan tadi saya mencobakan sniffing, yaitu pada sniffing ini kita dapat melihat traffic dengan syarat berada dalam satu koneksi yang sama. Jadi pada percobaan tadi saya menggunakan web yang bertipe not secure, sehingga mudah untuk dicari celahnya. Itu saja. Oke, selanjutnya dari saya sendiri itu mencobakan password cracking. Jadi ketika melakukan password cracking, saya mencoba untuk memeretas password dari sebuah file itu menggunakan dua buah tools, yaitu John the Ripper dan juga Hashcat. Pertama John the Ripper untuk mendapatkan hashnya, baru hashnya dipecahkan menggunakan Hashcat sehingga diperoleh password dari file tersebut. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Bapak Rifki. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.